Sadarlah, tobat. Ente sih kadang-kadang ngomong sembarangan. Ya, Bang Acong, kabar terbaru Bang, dan ini menjadi orang pertama yang ternyata melaporkan Firdaus. Ada apa Bang sebenarnya? Apa hubungannya dengan Bang Acong? Jadi kalau saya ini kan kuasa dari saudari Dian Sadida. Kebetulan saudari Dian Sadida ini juga pengacara dan muslimah. Yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang membuat keonaran, bahkan cenderung kesesatan kepada masyarakat ini. Nah, penyebarannya seperti apa atau bohongnya seperti apa? Jadi ada pernyataan atau ada sesuatu yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini kepada publik. Kalau kita kan melihat dari beberapa link media sosial, link YouTube dan sebagainya, yang menurut kami ini, menurut pelapor, kami juga selaku kuasa hukumnya, itu cenderung menyesatkan. Itu jelas bohong diterima oleh masyarakat itu. Kenapa? Dia mengatakan kalau tidak percaya kepada dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan kalau orang tidak percaya dukun, Islamnya batal dong. Syarat Islam itu kan syahadat. Sedangkan syarat syahadat itu tidak harus percaya dukun. Cukup diucapkan dengan lisan sama dihayati, diyakini di dalam hati. Itu syahadat, itu esensi syahadat. Yang menurut dia harus percaya dukun terlebih dahulu. Kalau nggak percaya dukun berarti syahadat ini batal. Dari mana? Ajaran Islam itu tidak ada yang begitu. Apakah itu bukan sebuah pembohongan? Bahkan itu menyesatkan, itu menyinggung terhadap masyarakat yang beragama Islam, menyinggung terhadap Islam, itu jelas. Nah, Bang Acong, apakah selain tindakan yang nggak menyesatkan tadi, ada dasar berpikirnya sendiri Bang, bahwa kita tidak harus percaya dukun dulu, akhirnya dinyatakan yang seperti Mas Bang Acong tadi bilang, mungkin ada ayat atau apa gitu. Jadi begini ya, saya melaporkan saudara Firdaus ini kan dua tuntutannya. Pertama adalah proses hukum, pertanggungjawabkan ucapan dia. Kedua, tobat. Saya mengajak dia tobat, sadarlah dengan itu. Boleh dia bikin konten, boleh dia memberikan informasi terhadap dunia perdukunan, apa itu perdukunan, seperti apa perdukunan. Boleh orang mengajak percaya kepada dukun, tapi tidak boleh memaksakan orang harus percaya dengan membawa-bawa hal yang sensitif gitu. Apalagi ini membawa agama, syahadat ini kan ada di dalam agama Islam loh gitu. Dan percaya atau tidaknya gimana kitanya. Sebagian orang banyak yang tidak percaya dukun. Sebagian orang banyak yang juga percaya. Dukun itu kadang ada yang berpendapat seperti itu. Dukun ada, tapi tidak harus percaya penuh setiap sesuatu tindakan dukun itu benar. Dan sifatnya dukun itu kan enggak, dia kan Islam. Saya mengutip ayat nih di sini nih. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Dukun itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Kalau saya menafsirkan dukun itu adalah, dulu dukun ini semacam tabib yang bisa mengobatin orang, bukan mengetahui tentang gaib. Malah kalau di kampung saya itu ada dukun beranak, ada dukun untuk mengobati segala macam gitu kan. Jadi jangan coba menggiring orang lain ini
Kalau kita percaya terhadap dukun, kita percaya terhadap sesuatu, kita tidak boleh menggiring orang ini harus percaya, apalagi disesatkan gitu. Itu tidak boleh. Itu Islam yang mengatur, itu agama yang mengatur. Kalau kita beragama, kembali lagi nih ke Firdaus, harusnya dia tidak seperti itu. Dia kan agama Islam, kita menghormati dia sebagai al-mu'minu ahul mu'min, al-muslimu ahul muslim. Dia saudara se-Islam, saudara seiman. Nah, saya di sini laporan biar dia tobat, biar dia sadar, hayolah sadar gitu. Saya di sini sebagai saudara seiman. Jangan sampai pikiran dia itu terlalu berlebihan tentang mengetahui sesuatu sehingga sesat ke dianya dan sesat terhadap orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Saya mengajak Firdaus ini untuk sadar, tobat. Dengan laporan yang saya lakukan ini kemarin untuk dampingin klien saya, salah satu tujuan saya ini adalah Firdaus ini biar tobat, biar dia sadar. Malah saya lihat di media sosial dia berkuar-kuar mau laporin balik, mau ini, mau itu. Udahlah Firdaus, kamu tobat. Bukan laporan balik yang kamu lakukan. Koreksi diri, perbaiki diri, pertebal iman kamu, sadar dan tobat, gitu loh. Ya bang, laporan apa yang abang masukkan semalam ke atas Firdaus dan ancaman hukumannya apa bang? Laporan yang kita layangkan kemarin itu hasil diskusi dengan tim dan tentunya kita diskusi sebelum melakukan laporan konsultasi di SPK. Itu undang-undang ITE, ancamannya 10 tahun penjara. Itu yang kita laporkan kemarin. Dan selanjutnya apakah ada pengembangan lain terkait pasal, misalnya ada pasal penistaan agama atau ada pasal-pasal lain yang memang nanti ada perkembangan, itu kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman penyidik di Polda. Biarlah teman-teman penyidik nih yang mengkaji sehingga ada pengembangan-pengembangan yang lain. Tujuannya ya biar tidak ada masyarakat ini yang sakit hati sehingga bertindak tidak karuan. Kalau langkah kita itu sudah benar ke Polda. Langkah klien kita sudah benar ke Polda untuk melakukan laporan secara hukum. Gitu. Siapa tahu Firdaus ini nanti kalau misalnya masyarakat ngamuk dengan pernyataan dia gimana, dia bisa diamankan, ditahan dulu. Itu bagus. Saya berharap Firdaus ini ditahan dari laporan ini. Takutnya ada masyarakat ini yang tidak terima juga dengan pernyataan dia, ngamuk gitu, ngejar-ngejar Firdaus. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Itulah tujuan saya. Sebenarnya mulia saya ini, kasihan ke dia. Karena ya saudara tadi, dan dia juga kan rekan sejawat, pengacara lah. Saya sedih, saya kecewa dengan apa ya, dia seperti itu gitu kan. Tidak mendidik masyarakat, bukan opini-opini hukum yang memang melindungi, bikin nyaman orang. Kan itu harusnya esensi sebagai penegak hukum, gitu kan. Bukan memaksakan orang harus percaya sesuatu yang ada di pikiran dia, apalagi cenderung menyesatkan. Itu jangan sampai terjadi. Ada pesan nggak abang mungkin untuk Firdaus sendiri bang? Ya, pesan kepada saudara seiman saya dan sejawat saya, sadarlah, tobat. Ente sih kadang-kadang ngomong sembarangan, ente sih kadang-kadang ngomong sembarangan. Makanya kita tobat, hayo. Jadikan ini suatu pelajaran. Bukan dia harus membabi buta, kesel, laporan balik, gugat keimanan seseorang dan segala macam. Udahlah, tobat, kamu sadar kalau memang pernyataan kamu nih menyakiti saudara-saudara kita yang muslim dengan tidak percaya dukun, batal syahadatnya, minta maaflah secara terbuka. Kamu pengacara, punya mental yang bagus. Harusnya mental kamu tunjukkan kepada masyarakat, minta maaf kepada masyarakat. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.